Shalom adik-adik semuanya. Shalom anak-anak. Nah, pada hari ini berjumpa lagi dengan Kak Gita dan Buk Nur di sini. Nah, semuanya pasti semangat kan? Kita mau memulai ibadah kita. Oke. Oleh karena itu, Kak Gita mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Terima Kasih. Ini lagu baru ya. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis di setiap waktu. Kau angkat aku jadi anakmu, betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapan-Mu, naikkan pujian syukur bagimu. Oh Tuhan Yesus juru selamatku, ku cinta padamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini anak-anak dengan sukacita. Katakan terima kasih Tuhan Yesusku. Ayo mana senyumnya? Berikan senyummu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu, kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis di setiap waktu. Kau angkat aku jadi anakmu, betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapan-Mu, naikkan pujian syukur bagimu. Oh Tuhan Yesus juru selamatku, ku cinta padamu, ku cinta padamu, ku cinta padamu, ku cinta padamu, ku cinta padamu. Nah, adik-adik, semuanya duduk kembali. Kita mau berdoa. Ayo siapkan hatinya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau memberi kami kesempatan untuk dapat bersama-sama, untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, dan akhirnya kami serahkan kepadamu. Biarlah Engkau menuntun kami menjadi anak yang taat akan firman-Mu, menjadi anak yang tertib selama ibadah. Tolong kami Tuhan agar kami juga dapat menikmati setiap ibadah demi ibadah Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita masih terus memuji Tuhan. Anak-anak tahu enggak? Kak Gita tahu enggak? Tuhan Yesus itu Allah yang besar, Kuat lagi Bu Nur. kuat, dan Dan perkasa. perkasa. Nah, oleh sebab itu kita patut memuji Dia. memuji-muji Dia. Nah, anak-anak, ayo sekali lagi kita bangkit berdiri yuk. Ayo Kak Gita buat dulu Laskar Kristusnya Kak Gita. Ya. Laskar Kristus. Siap, gerak. Adik-adik yang ada di rumah masih tetap semangat kan? Karena kita mau memuji Tuhan. Adik-adik tahu
kenapa kita harus bangga jadi anak Tuhan Yesus? Tahu kenapa? Karena Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang kuat, yang hebat dan perkasa. Oleh karena itu, kita harus memuji Tuhan selalu. Untuk itu, kakak undang kembali semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi pakai gerakan. Oke, musik. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik yang ada di rumah sepertinya kurang semangat nih. Kita ulang sekali lagi ya. Semuanya dengan semangat mengikuti gerakan Ibu Nur. Oke? Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Katakan sekali lagi, Allahku Allahku besar. kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Katakan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Pak Windel melihat teman-teman berdua di sini semangat ya. Patut Iya kita dong. bersyukur Bu Nur dan Kak Gita, karena Allah kita besar dan kuat. Nah, tapi Pak Windel melihat anak-anak di rumah, bahkan juga anak-anak yang ada di gereja kurang semangat ya. Mari dengan semangat supaya kita lebih lagi semangat, apalagi mendengarkan cerita nanti. Tapi kita bermain dulu, bermain dari gerakan lagu. Seperti biasa ya anak-anak, lagunya kupikir-pikir 1, 2, 3. Nanti ikuti ya Ibu Nur dan Kak Gita. Oke, musik memuji Tuhan. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikut Pak Windel. 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 Kupikir-pikir. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikut pemusik. Ikuti pemusik ya. Ikut pemusik. Ikut pemusik. Ikut pemusik. Ikut pemusik.
Oke, nah anak-anak sudah ada yang ketawa ya, yang ada di rumah, yang di gereja juga ya. Berarti nanti ketika mendengarkan firman Tuhan semangat dan direnungkan dan dihidupi. Sebagai anak-anak kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita angkat lagu pujian Kubuka Buka hatiku. hatiku. Semua anak-anak, mari persiapkan hatimu untuk mendengarkan kebenaran firman. Duduk dengan tertib, sopan, dan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Katakan, ku buka hati. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu Tuhan, dan kami mau melakukan firman-Mu. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Roh Kudus yang manis, lebih sungguh-sungguh. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan. Sekali lagi katakan, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Ya, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari Minggu ini? Baik ya, pasti semua dalam keadaan sehat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan kepada adik-adik. Ya, sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat yang daripada Tuhan yang kami rasakan hingga hari ini. Itu terbukti kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Di pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa kami, ini harapan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa yang di surga. Amin. Ya, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 hingga ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan
halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang janda yang takut pada penagih hutang. Di sebuah kota tinggallah seorang janda yang miskin dengan kedua orang anak laki-lakinya. Suami dari ibu janda ini sudah meninggal dunia, sehingga anak-anak mereka tidak mempunyai ayah lagi yang dapat mengasihi mereka, membela mereka, dan melindungi mereka. Ibu janda ini harus mencari makan untuk menghidupi anak-anaknya. Semua perabot rumah yang ada sudah dijual untuk membeli bahan makanan tiap-tiap harinya. Dalam keadaan yang sulit itu, ibu janda diliputi oleh suatu ketakutan. Jangan-jangan bapak penagih hutang datang ke rumahku. Memang pada waktu suami saya masih hidup, dia pernah meminjam uang pada salah satu tetangganya, dan hutang itu belum dibayar. Ternyata benar adik-adik, apa yang ditakutkan ibu janda itu terjadi. Pagi-pagi benar pintu rumah diketoknya. Buka pintu! Buka pintunya cepat! Saya datang ke sini untuk menagih hutang suamimu. Ayo bayar. Mana hutang suamimu? Kamu tahu, saya sudah terlalu lama menunggu. Kamu tidak bayar-bayar hutang. Bayar sekarang. Maafkan saya, Tuhan. Saya belum bisa membayarnya sekarang. Maaf. Kerjaan kamu terus maaf. Saya jenuh mendengarnya. Oh, saya tahu sekarang. Kamu punya 2 orang anak kan? Anak-anakmu ini akan saya jadikan budak sebagai ganti hutangmu. Saya akan kembalikan nanti setelah kamu bayar hutangmu. Ngerti kamu? Setelah penagih hutang itu pergi,
ibu janda semakin susah memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang. Dalam keadaan kebingungan itu, tiba-tiba ibu janda ingat Nabi Elisa yang dulu pernah melayani bersama-sama suaminya. Cepat-cepat ibu janda itu pergi kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa, suami saya sudah meninggal. Bapak tahu kan, semasa hidupnya dia sangat takut kepada Tuhan. Dan dia memiliki hutang kepada seseorang. Sekarang mereka sudah datang menagih hutang itu. Saya belum bisa membayarnya. Dan mereka akan mengambil kedua anak saya kalau saya tidak bisa membayar hutang suamiku, Bapak Elisa. Tolonglah saya, Bapak Elisa. Sekarang saya tidak memiliki apa-apa lagi di rumah. Jadi, apa yang ada di rumahmu? Tidak ada lagi apa-apa selain buli-buli kecil yang berisi minyak zaitun sedikit, Bapak Elisa. Kalau begitu, pulanglah dan pergilah meminjam bejana-bejana yang kosong sebanyak mungkin pada tetanggamu. Setelah itu, hendaklah ibu dan anak-anakmu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Tuangkanlah minyak dan buli-buli kecil tadi ke bejana-bejana yang kosong. Tuhan Allah akan menolongmu. Lalu ibu janda itu pulang ke rumahnya dan melakukan apa yang sudah diperintahkan Nabi Elisa itu kepadanya. Sesudah cukup banyak buli-buli yang dipinjam, ia dan anaknya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah, sesuai dengan petunjuk Nabi Elisa tadi. Ia mengambil buli-buli kecil yang berisi minyak dan menuangkannya ke dalam bejana-bejana kosong yang telah disediakan. Ajaib sekali adik-adik, dari buli-buli kecil itu keluar minyak zaitun terus-menerus mengalir, sehingga setiap bejana yang kosong itu penuh. Setelah semua bejana itu penuh, seketika itu juga minyak dari buli-buli itu berhenti mengalir. Janda dan kedua anaknya melihat semua bejana yang penuh minyak zaitun dan heran dan bersuka cita. Tuhan sudah menolong mereka. Tuhan sudah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Janda itu kembali kepada Nabi Elisa dan mengatakan kepadanya apa yang telah terjadi. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Sekarang pergilah dan juallah minyak zaitun itu. Kemudian engkau dapat membayar utangmu, dan sisanya itu engkau bisa mempergunakannya untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Janda itu pulang ke rumahnya dengan sukacita besar. Ia memeluk anak-anaknya serta berkata, "Jangan takut lagi. Takut lagi ya, Kita anak-anak. sekarang akan menjual Kita minyak sekarang yang Tuhan berikan Sudah bisa kepada membayar kita. hutang kita. Dan semua hutang-hutang kita akan terbayar lunas. Saya akan ke pasar dan membeli semua makanan yang kita perlukan." Pada akhirnya ibu janda ini melunasi hutang-hutangnya dan membeli semua kebutuhan yang diperlukan mereka setiap harinya. Iya, dari drama yang dilakonkan oleh guru-guru sekolah minggu tadi, kita dapat mengetahui bahwa ada seorang perempuan yang menghadapi pergumulan yang sangat berat. Pergumulannya apa-apa saja.
dia adalah seorang janda, sudah ditinggal mati oleh suaminya. Dan dia memiliki hutang yang sangat banyak, Nah, dikatakan bahwa suaminya itu meninggalkan hutang yang sangat banyak. Namun ketika dia mengalami permasalahan hidup yang berat, yaitu utangnya sangat banyak, dia meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Tuhan. Sungguh ajaib dinyatakan ibu janda ini tadi. Dia sangat bersuka cita karena apa? Karena hutang-hutangnya terbayar lunas. Janda ini datang kepada alamat yang tepat, yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Melalui seorang nabi, yaitu Nabi Elisa. Nabi adalah penyambung lidah Allah. Dan lihatlah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya Tuhan telah menolong janda ini. Tuhan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Khususnya anak yatim dan janda tadi. Tuhan Allah itu sangat baik. Terlebih lagi baik buat saya dan juga untuk adik-adik di rumah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita akan menghafal ayat hafalan. Dari Mazmur 30 ayat yang ke-11. Kita buka bersama-sama Mazmur 30 ayat 11. Mazmur 30 ayat 11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Ya, kita ulangi sekali lagi. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Nah, tadi Bang Winfried sudah membacakan ayat hafalan. Nah, kami guru-guru sekolah minggu untuk anak-anak di rumah supaya ada kegiatannya, buat ayat hafalan itu di sini ya. Seperti tadi ada botol buli-buli namanya. Buat lebih besar dari sini, tulis nanti ayat firman Tuhan itu. Baca dan videokan, tunjukkan nanti di grup anak-anak sekolah minggu. Paham ya anak-anak? Ya, itu yang dihafal di rumah sebagai ayat hafalan dalam minggu-minggu ini. Semangat ya anak-anak. Oke, sudah tahu kan apa aktivitasnya? Sekarang kita akan bernyanyi Tuhan telah berbuat. Tuhan telah berbuat perkara besar bagiku. Tuhan telah berbuat perkara besar bagiku. Sebab itu bersoraklah tubuh, roh dan jiwaku. Tubuh, roh dan jiwaku bersoraklah kepadamu. Sebab perkara besar itu Tuhan telah berbuat bagiku. Sekali lagi anak-anak. Tuhan telah berbuat perkara besar bagiku. Tuhan telah berbuat perkara besar bagiku. Sebab itu bersoraklah tubuh, roh dan jiwaku. Tubuh, roh dan jiwaku bersoraklah kepadamu. Sebab perkara besar itu Tuhan telah berbuat bagiku. Nah, anak-anak, mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, apapun masalah, apapun kesusahan, apapun kesedihan hati kami, supaya kami menyerahkannya hanya kepada Tuhan. Ketika kami menyerahkan semua kekhawatiran kami, persoalan kami kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami. Seperti seorang janda yang sudah Tuhan nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu, sehingga mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mereka pinjam selama masih hidup suaminya. Tuhan sudah menolong mereka dari kesusahan mereka. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau juga akan menolong kami dalam setiap kesusahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah firman-Mu ini boleh memberkati kami, memberkati anak-anak kami semua yang mendengarkannya. Saat ini Tuhan, kami terus berdoa buat anak-anak kami yang masih terus ada di rumah, yang belum bisa beribadah bersama-sama dengan kami seperti biasa. Doa kami, berkatilah anak-anak kami ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, bahkan virus saat ini yang masih terus ada. Doa kami, biarlah Tuhan menjagai, membungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada satupun di antara anak-anak kami yang terkena virus saat ini. Kami berdoa untuk masa sekolah mereka yang masih terus daring. Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap bersukacita, supaya mereka tetap semangat untuk sekolah, walaupun mungkin kondisi yang mereka alami saat ini tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita Tuhan untuk boleh melakukan pelajaran yang saat ini sedang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kami berdoa untuk setiap orang tua mereka juga, Tuhan berkati ekonomi mereka, Tuhan berkati, bahkan rumah tangga mereka Tuhan berkati. Bahkan semua kami guru-guru sekolah minggu juga, Tuhan menolong kami supaya kami tetap semangat untuk boleh melayani Tuhan, walaupun mungkin melalui live streaming. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada di antara anak-anak kami yang sakit, Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan mereka. Biarlah segala apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk ibadah hari ini kita boleh menikmati pujian, ada sukacita, terlebih-lebihnya firman Tuhan yang menguatkan anak-anak bahkan juga keluarga yang ada di rumah. Tetap semangat, kami dari guru-guru sekolah minggu
mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.